Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga kita sehat dan semangat selalu. Berjumpa lagi bersama saya, Desi Novitasari, Sarjana Komputer, pengampu mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan di SMK Kesuma Margoyoso Pati. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi kelas 11 tentang mengenal ragam aplikasi komunikasi data. Sebelum memulai pembahasan, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita masuk ke materi, yaitu mengenal ragam aplikasi komunikasi data, mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan. Nah, sebelum kita membahas materi tersebut, alangkah baiknya kita tahu apa itu komunikasi. Nah, komunikasi adalah cara untuk menyampaikan pesan, berita, pendapat dalam segala macam bentuknya. Nah, sedangkan data adalah fakta tentang peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, bisa suara, gambar, maupun video. Untuk informasi itu sendiri adalah hasil dari pengolahan data yang digunakan untuk kebutuhan saat ini maupun yang akan datang. Nah, kita ke pengertian komunikasi data. Pengertian komunikasi data, proses pengiriman paket atau data atau informasi dari satu sumber atau source menuju ke suatu tujuan atau destination. Nah, paket atau data menggunakan sistem transmisi elektronik dari komputer satu ke komputer lain menuju ke terminal tertentu. Oke, untuk keuntungan komunikasi data itu sendiri, yang pertama ya adalah komunikasi data memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat atau sentralisasi dan tersebar atau desentralisasi dalam hal kontrol. Yang kedua, komunikasi data dapat mempermudah penggunaan data maupun pengaturan dalam berbagai macam sistem komputer. Yang ketiga, komunikasi data dapat mengurangi waktu untuk pengolahan data. Yang keempat, komunikasi data memiliki tingkat keandalan yang tinggi dalam menerima data dari sumbernya atau source. Kemudian yang terakhir, keuntungan yang terakhir yaitu komunikasi data dapat mempercepat penyebaran informasi. Nah, kalian pastinya sudah tahu ya, tadi kita sudah membahas tentang apa itu informasi, apa itu data, dan apa itu komunikasi data. Selanjutnya kita lanjut ke jenis aplikasi komunikasi data. Nah, untuk jenis aplikasi komunikasi data itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada komunikasi audio, komunikasi video, dan komunikasi audio-video. Kita bahas yang pertama yaitu komunikasi audio. Sistem komunikasi menggunakan sinyal elektrik yang digunakan untuk membawa unsur bunyi. Itu pengertian dari komunikasi audio. Nah, biasanya komunikasi ini digunakan untuk menjelaskan proses perekaman dan transmisi. Untuk contohnya ada speaker, telepon, radio, HT atau handy talkie. Nah, di komunikasi audio ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, harga murah, variasi lebih banyak, memiliki sifat yang mudah dipindahkan, dapat digunakan dengan alat perekam radio dan dapat diputar kembali, dapat merangsang partisipasi aktif pendengaran, dan dapat membangun daya imajinasi seperti menulis, menggambar, dan lain sebagainya. Untuk kekurangannya, memerlukan suatu pemusatan pengertian pada suatu permasalahan tertentu. Untuk komunikasi audio ada yang ditanyakan? Sudah paham semua ya pastinya ya, karena untuk komunikasi audio sering kita gunakan sehari-hari. Oke, kita bahas komunikasi video. Komunikasi video adalah sebuah komunikasi yang dapat ditangkap melalui visual atau penglihatan.
Ya, komunikasi video menggunakan teknologi pemrosesan sinyal elektronik yang mewakilkan gambar bergerak. Itu pengertian dari komunikasi video. Sedangkan untuk contohnya, CCTV, video streaming, televisi, handphone, laptop, PC, atau personal komputer. Nah, untuk komunikasi video mempunyai manfaat sebagai berikut. Yang pertama, dapat digunakan untuk menyampaikan informasi tanpa harus bertemu dengan penerima dan pengirim pesan. Yang kedua, dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan orang atau beberapa orang secara jarak jauh tanpa mengenal waktu. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi guru untuk menyampaikan pembelajaran. Oke, ini yang terakhir yaitu komunikasi audio video. Nah, komunikasi audio-video adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan cara memvisualisasikan sekaligus memperdengarkan isi pesan atau informasi kepada penerima melalui media penunjangnya. Komunikasi audio-video mengandalkan pendengaran dan penglihatan dari khalayak sasaran. Jadi, untuk komunikasi audio-video ini gabungan antara komunikasi audio dan video. Nah, untuk contohnya ada video call, video conference, Zoom, dan lain sebagainya. Nah, di komunikasi audio-video ini juga memiliki beberapa manfaat. Manfaat yang pertama yaitu untuk mengirimkan atau menyampaikan informasi, mempercepat penyampaian sebuah informasi sebagai hiburan dan pendidikan, dan yang terakhir untuk mempengaruhi masyarakat. Nah, untuk materi mengenal ragam aplikasi komunikasi data, ada yang ditanyakan anak-anak? Gampang ya, mudah ya. Karena apa? Komunikasi ini kan biasa kita lakukan sehari-hari, ya. Oke. Untuk kesimpulan materi mengenal ragam aplikasi komunikasi data, itu kan biasa kalian lakukan sehari-hari ya. Kalian bisa berkomunikasi dengan saudara, dengan teman, dengan jarak jauh ya Cah ya. Ya nak, tanpa harus bertemu atau bertatap muka secara langsung. Nah, komunikasi ini juga memudahkan kita untuk menjalani silaturahim ya. Jarak bukan pembatas kita untuk memecah tali silaturahmi antara keluarga ataupun teman ya. Karena apa? Teknologi sekarang ini kan semakin hari semakin canggih dan perkembangannya juga sangat-sangat pesat lah. Nah, kita juga tidak boleh terbuai akan kecanggihan teknologi ini. Karena apa? Kejahatan teknologi itu lebih jahat dari kejahatan yang kita lihat nyata, ya kan? Kita juga harus bisa memilah-milah lah itu baik atau buruk saat kita menggunakan teknologi. Ya, pesannya Bu Desi itu sih, apalagi kalian saat ini di masa pandemi ini pembelajaran juga jarak jauh, kita menggunakan daring. Untuk proses pembelajaran juga tidak semaksimal seperti di sekolah. Jadi Bu Desi mohon walaupun kita di masa pandemi ini kita harus tetap semangat untuk belajar. Ya nak, jangan jadikan alasan pandemi ini sebagai penyakit tok Bu, malas belajar Bu, jangan ya nak ya. Tapi kita harus bisa mengambil hikmah dari pandemi ini sebagai apa? Sebagai ladang semangat untuk terus belajar, untuk terus berinovasi. Apalagi kita kan sudah dimudahkan yang namanya teknologi. Oke, demikian materi yang dapat saya sampaikan di video kali ini tentang mengenal ragam aplikasi komunikasi data. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.